Hai Rexoners, perkenalkan namaku Pascal Christopher Mackenzie Welim, biasa dipanggil Pascal dari kelas 10B. Hai Lexoners, nama saya Ervina Rotin Sulu, biasa dipanggil Ervina, saya dari kelas 10D. Hai Rexoners, nama saya Sulfiongko Wijoyo, bisa dipanggil Sulfia, saya dari kelas 10B. Hai Rexoners, nama saya Vivi Kaligis, biasa dipanggil Ibu Vivi, saya mengajar ekonomi, saya sebagai pendamping Lomba Cerdas Cermat Asuransi. Terima kasih. Kompetisi yang kami ikuti yaitu kompetisi Cerdas Cermat Asuransi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau berletak di Gedung Asuransi Wahana Tata di Jalan Diponegoro pada tanggal 5 Oktober yang lalu. Penyelenggaranya yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Tujuan diadakan lomba ini yaitu memeriahkan atau merayakan, memperingati Hari Asuransi Nasional. Tujuan untuk memeriahkan Hari Asuransi tahun 2022. Jadi selama ikan daring, terus sekarang selesai corona, dari asuransi itu yang ada di Sulawesi Utara mengadakan lomba ini secara luring. Dan ini mereka SMA-SMA terpilih untuk mengikuti Cerdas Cermat Asuransi ini. Jadi tidak semua sekolah mengikuti, tetapi hanya sekolah-sekolah yang terpilih, salah satunya SMA. Untuk seleksi karena waktunya cukup dekat, tidak sampai 1 minggu, jadi untuk seleksinya kebetulan saya mengajar ekonomi, pas terakhir itu ujian sistemnya benar salah. Jadi dari situ bisa dilihat nilai dari beberapa siswa dan mereka ini bertiga yang terpilih karena nilainya hampir sempurna, bahkan ada satu orang yang benar-benar sempurna mendapatkan 100. Jadi dari situ kemudian terpilihlah mereka bertiga untuk mengikuti Lomba Cerdas Cermat ini. Kalau dari aku sendiri sih motivasinya juga belum tahu juga. Tapi karena kebetulan dipilih oleh ibu, diinfokan pada saat itu aku lagi ikut bimbingan teknis profil pelajar Pancasila, diinfokan oleh ibu guru untuk mengikuti Lomba Cerdas Cermat ini, dan karena orang tua juga mendukung ya aku ikut aja. Hitung-hitung juga bisa menjadi pengalaman buat persiapan menuju jenjang universitas. Persiapan kami dimulai dari dapat info dari tanggal 30 September hari Jumat, dan itu hanya pembagian materi dan juga kisi-kisi. Kami persiapan lebih tepatnya dari 2 hari, hari Senin sampai hari Selasa, dan persiapannya cukup matang. Kami pelajari semua materi mulai dari soal pilihan ganda, soal benar salah sampai soal esai, dan kami cukup menguasai itu. Hanya saja ada beberapa persiapan yang kurang matang seperti persiapan cerdas cermat di depan umum atau di posisi seperti sedang cerdas cermat. Kami masih belum terlalu siap dan belum terlalu lancar untuk menjawab secara rebut-rebutan. Jadi di masa persiapan, kami sering bercerita bersama, jadi bisa saling membangun kekompakan. Ada 9 peserta, masing-masing dari 3 sekolah ada 3 peserta, yaitu sekolah pertama sekolah kami SMA Katolik Reksmuni Manado, kemudian sekolah yang kedua SMA Negeri 1 Manado, dan sekolah SMA Negeri 9 Binsus Manado. Kalau persaingannya sendiri sih sangat ketat karena
kita juga sebagai siswa tentu saja pengen menang dong. Jadi kompetisi diadakan secara fair atau adil sehingga kita juga sebagai siswa memang pressure-nya ada. Jadi cukup seru juga untuk kompetisinya karena persaingan yang di dalam kompetisi ini walaupun memang ketat tapi karena dilakukan secara adil, kita yang ikut lomba juga merasa keputusan yang telah diberikan oleh para juri-juri dan hasil yang sudah kami peroleh sudah sangat fair atau adil. Tahapan-tahapannya ada 10 pertanyaan wajib yang harus dijawab masing-masing tim, dan kami dari SMA Rex Mundi berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat dan cepat. Dan setelah itu ada 10 soal rebutan yang harus dijawab secara rebut-rebutan oleh 3 tim dari berbeda-beda sekolah, dari 3 beda sekolah. Dan kami berhasil menjawab 2 pertanyaan. Dan setelah itu ada pertanyaan cadangan untuk menentukan siapa juara 2-nya, dan kami berhasil untuk melewati itu dan kami dapat jawab. Tentu saja kami merasa senang dan juga bahagia. Menurut kami hasil ini sebanding karena persiapan kami hanya 2 hari, jadi hasil tersebut sebanding dengan persiapan yang kami lakukan. Pengalaman yang saya dapatkan ini itu adalah kali pertama saya ikut cerdas cermat. Jadi ini pengalamannya sangat seru dan sangat menyenangkan. Kalau dari aku sendiri sih sama aja kayak Ervina. Pengalaman aku senang banget karena bisa mendapatkan pengalaman baru sehingga lomba ini juga bisa menjadi batu lonjakan bagi aku untuk masuk universitas. Kan lomba ini juga dapat mengasah kepercayaan diri. Kita juga kalau masuk universitas aku rasa memang harus berani tampil karena sistemnya udah beda jauh dari sekolah SMA atau jenjang SMA. Kalau rencana dari kami sendiri sih, kalau aku tetap bakalan ngincar untuk ikut-ikut lomba begini karena juga bisa mengasah kemampuan aku. Kalau dari saya, untuk kedepannya saya juga kalau misalnya ada kesempatan untuk mengikuti lomba cerdas cermat, saya ingin ikut serta karena dapat menambah pengalaman saya untuk lebih berani dan lebih cepat tangkap dalam berbicara di depan umum. Kalau masukan untuk sekolah, kita berharap semoga sekolah bisa lebih mendukung teman-teman yang pengen ikut lomba-lomba seperti ini sehingga Rex Mundi dapat menghasilkan bibit-bibit unggul yang baru. Ya, jadi untuk hadiah cukup memuaskan. Jadi juara 1 itu semua dapat uang tunai. Juara 1 itu 1.500.000, juara 2-nya 1 juta, juara 3 750.000 kami terima tunai setelah selesai lomba. Kemudian dapat piagam penghargaan per kelompok. Nah, untuk polis itu per orang, per peserta dapat polis asuransi. Untuk juara 1 20 juta per orang, untuk juara 2 15 juta, dan juara 3-nya 10 juta. Dia berlaku selama 1 tahun untuk asuransi kecelakaan. Asuransi itu adalah hubungan antara dua pihak, yaitu antara penanggung dan tertanggung atau perusahaan asuransi, di mana itu menerima premi atau imbalan agar nanti ketika ada sesuai dengan perjanjian, ketika misalnya ada kecelakaan, perusahaan asuransi dapat membantu seperti mengurus biaya kecelakaan tersebut. Kalau dari aku manfaat dari asuransi, terus kenapa kita sebagai siswa harus ikut asuransi? Manfaat dari asuransi sebenarnya banyak tergantung jenisnya. Tapi kalau untuk pelajar ada yang namanya asuransi siswa. Asuransi siswa ini mengcover seluruh biaya kita jika terjadi atau amit-amit terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti misalnya terjadi kecelakaan sehingga orang tua sudah tidak bisa menanggung atau menafkahi kita sebagai siswa. Kalau dari aku sendiri untuk ikut asuransi sih mendukung karena
Dengan adanya kita kesadaran berasuransi, semakin banyak siswa-siswa yang tercover biayanya atau bisa terhindar dari musibah-musibah yang tidak diinginkan. Untuk manfaat dari asuransi yaitu sama untuk meminimalisir resiko kerugian karena asuransi itu membantu menanggung kecelakaan. Jadi kalau ada kecelakaan walau sudah tidak mampu untuk menanggung bisa dibantu dengan asuransi. Asuransi, mungkin kalau ini yang ikut lomba hanya lebih ke asuransi kecelakaan. Tapi kalau berbicara asuransi itu ada banyak jenis. Jadi ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, ada asuransi pendidikan. Jadi sangat banyak untuk asuransi. Tapi kebetulan asuransi yang mereka ikuti, cermat yang mereka ikuti ini lebih ke asuransi kecelakaan. Kalau dari orang sih Ibu Vivi pendampingan memang baik-baik sekali karena Ibu Vivi banyak bantu buat orang karena ada beberapa soal juga yang orang sedikit susah mau hafal karena panjang. Ibu Vivi bantu dengan cara kasih bantu orang bahafal sehingga orang boleh mau jawab dengan lancar pas DP lomba karena ada beberapa bagian yang sebenarnya kalau nggak ada persiapan sama sekali pas DP lomba orang memang blank. Ibu Vivi pas orang latihan ibu bayar untuk pemilu. Kalau saya boleh sharing pengalaman, dulu saya suka ikut lomba tentang menyangkut IPA, ilmu pengetahuan alam. Tapi pas kelas SMA ini lomba pertama ikut tentang ilmu sosial seperti ini, terutama ekonomi, saya merasa lebih asik, lebih enak karena materinya lebih mudah untuk saya tangkap, lebih mudah untuk saya pelajari karena menyangkut ilmu sosial. Kalau perbandingan yang ada sekarang sih itu IPA IPS agak worthless karena dua-dua ini ilmu yang diperlukan, sama-sama diperlukan. Kalau misalnya hanya ada ilmu alam, bagaimana kita sebagai manusia untuk bersosialisasi? Sebaliknya, kalau hanya ada ilmu sosial, bagaimana kita sebagai manusia untuk berkembang menuju peradaban yang lebih maju? Jadi kalau dari kami, ilmu sosial dan ilmu IPA itu seharusnya berdampingan sehingga dapat membentuk suatu keharmonisan yang dapat membuat kita sebagai manusia maju melangkah menuju masa depan. Kalau menurut saya, IPA IPS itu sama saja tergantung orang-orang yang memilihnya. Jika ingin masuk jurusan hukum, lebih baik ikut IPS. Kalau misalnya mau di kedokteran, lebih baik masuk IPA. Tergantung orang. Buat Rexoners, kita jangan takut untuk ikut asuransi karena asuransi benar-benar dapat membantu kita jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih.